Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PM Channel. Terima kasih. Kali ini saya akan berbagi mengenai sharing bersama teman-teman PGRI di dalam kelas belajar menulis Om J dan Mr. Bams yang kemarin saya diundang untuk menjadi salah satu pembicaranya. Jadi proses belajarnya melalui WA dengan tema yang diangkat yaitu pengalaman mengikuti lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional. Kebetulan saya pernah mendapat juara untuk lomba inovasinya pada tahun 2016 dan pada tahun 2018. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe biar membuat kontennya lebih semangat. Baik, kita langsung masuk ke dalam WA grup belajar menulis gelombang 1 yang dikomandani oleh Om J mengenai pengalaman mengenai inovasi pembelajaran di ajang nasional. Jadi saya awalnya menyertakan beberapa video YouTube saya. Yang pertama mengenai cerita Mika Sidi menjadi pemenang 2 inovasi Nobel tahun 2016, dan yang kedua mengenai cerita Kenapur Kaki dan Pulang menjadi pemenang pertama inovasi pembelajaran, dan yang ketiga mengenai Senyuman Sang Mutiara Hitam untuk masa depan. Ketiga video ini saya sampaikan di awal agar teman-teman Bapak Ibu guru mempunyai pandangan dan gambaran mengenai karya saya. Kemudian saya dilanjutkan untuk memposting mengenai foto saya, kemudian biodata saya mengenai ini. Jadi berbagi pengalaman ini dilaksanakan pada tadi jam 1 sampai jam 3 sore via WA group dengan teman-teman yang tergabung dalam belajar menulis gelombang 1 Om J dan Om Brams. Jam 1 tepat kita mulai, kemudian dimoderatori oleh Pak Bambang Purwanto dari Bandung. Diawali dari beliau yang membuka, kemudian memberikan teknis saat bertanya, teknis pertanyaannya bagaimana, kemudian kesempatan untuk presentasi diberikan kepada saya. Baik, saya akan membacakan ataupun menuliskan ulang yang tadi saya presentasikan dalam grup belajar menulis gelombang 1. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Mohon izin untuk berbagi pengalaman mengenai kompetisi Nobel di tingkat nasional. Saya Arif, guru biologi, aslinya dari Solo, namun mengabdi di Alor NTT seperti yang sudah digambarkan di awal. Sebelumnya, mungkin bisa disimak terlebih dahulu mengenai inovasi yang pernah saya lakukan dalam video YouTube yang sudah di-share tadi. Pertama kali saya mengikuti Nobel tahun 2016. Itu berasal dari sebuah ide atau gagasan sederhana. Pengen membuat kelas menjadi menarik dan menyenangkan. Selain itu, kualitas pembelajaran juga kurang optimal. Dan yang utama, tiada sarana prasarana yang mencukupi. Ide inovasi muncul dari sebuah masalah ataupun potensi. Kalau saya jelas banyak masalah. Dari ide kemungkinan dipikirkan kira-kira mampu dan bisa tidak diterapkan di sekolah dengan kondisi sekolah saya yang tidak ada listrik dan tidak ada sinyal telepon, apalagi internet. Kemudian mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah produk. Produknya bisa media, bahan ajar, atau lainnya. Menuliskannya menjadi sebuah karya ilmiah dan bersiap untuk mengikuti kompetisi.
Karya ilmiah dapat berupa penelitian tindakan kelas, eksperimen, atau yang saya buat pengembangan, yaitu R&D. Ini terkhusus untuk jenjang Dikmen ya Bapak dan Ibu, karena untuk lomba inovasi media pembelajaran, inovasi pembelajaran di Dikdas saya kurang tahu, karena di setiap jenjang pastinya berbeda kaidahnya. Untuk Dikmen bisa diakses di portal Kesarlindung PG Dikmen, dan untuk Dikdas Kesarlindung PG Dikdas. Pendaftaran dan seleksinya melewati portal tersebut, terbuka untuk semua. Ada beberapa syarat administrasi yang diminta, misalkan surat pernyataan aktif mengajar, surat bukan kepala sekolah, dan yang lainnya. Tahap pertama, seleksi administrasi, kemudian dilakukan penilaian proposal penelitian. Apabila proposal Bapak dan Ibu guru lolos, maka akan mendapat undangan BIMTEK dari Kemendikbud. Setelahnya, melakukan penelitian pelaksanaan di sekolah. Setelah penelitian, maka mengirim kembali hasil laporan akhir penelitian ke portal tersebut, yang alamatnya Kesarlindung Dikmen, PG Dikmen, kemendikbud.go.id. Kemudian dilakukan seleksi dan didapatkan peserta finalis yang akan kembali diundang untuk mempresentasikan hasil karya ilmiahnya. Untuk jenjang SMA ada 3 bidang, yaitu SMA, SMK, dan sekolah inklusi. Maksudnya untuk jenjang Dikmen. Untuk jenjang Dikdas, kalau tidak salah, formatnya langsung mengirim laporan hasil penelitian, kemudian diundang BIMTEK, kemudian ada beberapa bidang, mungkin IPA, Soshum, dan lainnya. Mohon koreksi apabila salah. Pada waktu 2016 itu diambil 100 peserta yang lolos sebagai finalis, SMA 50 dan SMK 50. Waktu itu belum ada inklusi. Tahun 2018 format dibedakan kembali. Ada kategori utama bagi peserta yang pernah juara, madya yang pernah masuk finalis namun belum juara, dan pemula bagi yang pertama kali mengikuti lomba inovasi pembelajaran. Tes yang dilakukan saat babak final meliputi tes tertulis, tes presentasi, dan laporan hasil penelitian. Tes tertulis berisi soal pedagogik pilihan ganda berjumlah 100 soal yang dikerjakan kalau tidak salah selama 90 menit. Tahapan lomba inovasi paling tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti bisa ditambahkan apabila ada yang terlupa. Sekarang mengenai inovasi yang saya lakukan di sekolah. Sekolah saya di ujung Alor, daerahnya 3T. Kalau orang bilang terpencil, terluar, terdalam, dan ter lainnya. Berada di puncak perbukitan, berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste yang hanya dipisahkan oleh selat. Kami ke Dili lebih dekat daripada ke Kupang bila naik kapal ataupun pesawat. Minimnya sarana prasarana membuat kegelisahan dan tantangan untuk berbuat lebih baik. Tahun 2016 itu terinspirasi dari sebuah proyektor hologram 3 dimensi. Saya ingin menjelaskan invertebrata, tapi anak-anak tidak punya gambaran sama sekali. Biar menarik, saya coba membuatnya. Pertama, terbuat dari mika tutup CD bekas, yang terbentuk seperti prisma sebagai tempat hologramnya, dan HP Android sebagai penayang video atau gambarnya. Mika CD saya dapat dari teman guru, bekas atau bahkan bisa disebut limbah. Namun setelah lolos masuk finalis, saya ganti menjadi akrilik. Saya beli di toko, harganya 30.000, seukuran kertas A4. Tampilannya lebih jelas, gambarnya juga detail, tidak kusam. Saya menggunakan metode pengembangan atau R&D dalam penelitiannya. Setelah produk jadi, saya nilaikan ke pengawas sekolah dan mendapatkan hasil yang valid atau layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Setelahnya, saya uji cobakan ke anak dan mendiseminasikan ke teman guru yang lain. Hasil yang didapat, minat dan hasil belajar anak meningkat.
Tahun 2018 saya sudah mempunyai gambaran dan pengalaman sebelumnya. Jadi persiapannya lebih baik dan tahu apa yang harus saya lakukan. Media ini saya kasih nama Milea karena waktu itu sangat booming film Dylan. Milea merupakan singkatan dari mikroskop lensa laser tenaga surya. Dapat ide itu juga saat mau pembelajaran struktur tumbuhan. Tidak ada mikroskop untuk pengamatan. Padahal biologi 40% praktek di lab yang membutuhkan alat, salah satunya mikroskop. Media ini juga sederhana, hanya HP yang ditambahi lensa laser bekas mainan anak-anak yang biasa dipakai untuk sorot-menyorot itu. Sehingga perbesarannya pun bertambah. Sudah cukup untuk dapat melihat struktur anatomi tumbuhan. Walaupun belum maksimal, namun ada hal baru yang dipelajari oleh anak. Dari dua ide itu, saya beruntung mendapatkan nomor juara. Mungkin Dewan Juri kasihan melihat saya, guru kampung yang jauh-jauh datang ke ibu kota untuk belajar. Dari awal, niatnya hanya buat belajar, bukan untuk berkompetisi. Bertemu dengan teman pun sudah menjadi sebuah hal yang sangat indah. Tahun 2018 yang berencana mempersiapkan untuk mengikuti lomba inovasi. Dapat berkenalan dengan teman guru se-Indonesia itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena tidak menyangka saja saya yang biasa di hutan bisa berada di tengah-tengah mereka. Mungkin itu Bapak dan Ibu hebat yang dapat saya bagikan mengenai pengalaman saya mengikuti lomba Inobel. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan bisa disambung dengan sharing. Saya kembalikan ke Om Bams dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi itu adalah sharingnya dan kemudian sesi tanya jawabnya dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, yang terhormat Bapak Arif, saya Ahmad Hussein dari Bangka. Pertanyaan saya, inovasi pendidikan yang bagaimana yang dapat membuat guru sukses ikut Olimpiade? Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad dari Bangka. Menurut saya, bidang inovasi itu banyak sekali. Tergantung tujuannya apa. Dari pertanyaan Bapak, bagaimana agar sukses mengikuti Olimpiade? Inovasinya apa? Ini untuk guru atau untuk siswa? Kalau untuk siswa, jelas strategi pembelajarannya mungkin bisa dijadikan sebagai objek inovasi untuk mencapai tujuan tersebut. Pertanyaan kedua dari Ibu Rahmi Banyuwangi. Mau tanya untuk Om Arif, menarik sekali penelitian karya ilmiah yang dilakukan. Menjelaskan invertebrata menggunakan akrilik sebagai hologram dan Milea untuk anatomi tumbuhan pengganti mikroskop. Pertanyaan saya, dua ide itu yang akhirnya juara atau yang Milea saja? Boleh share foto media Mileanya? Terima kasih. Terima kasih Bu Rahmi. Untuk yang hologram mendapatkan juara 2 tahun 2016 dan Milea juara 1 kategori utama tahun 2018. Medianya sudah saya bagikan di YouTube. Terima kasih. Dari Ibu Asfia Kudus, Pak Arif mohon idenya untuk karya inovatif mapel kimia yang bermanfaat dan tidak sulit untuk anak sekolah. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu Asfia. Kimia masih serumpun dengan mapel saya Ibu. Dan terkadang saya juga ikut mengajar kimia karena tidak ada guru kimia. Kalau ditanya ide, setiap permasalahan di sekolah berbeda-beda. Media yang saya buat jelas tidak dapat digunakan di Kudus. Namun, saya melihat anak-anak saat ini sangat tertarik dengan dunia digital. Siswa saya yang di kampung saja punya Android, padahal tidak bisa dipakai. Mungkin itu bisa dimanfaatkan sebagai potensi untuk mengembangkan sebuah media digital bagi mereka. Pertanyaan kelima dari Ibu Nora Semarang. Mohon maaf sebelumnya, Pak Arif, apakah lulusan UNES? Wajahnya sepertinya saya familiar, tapi mohon maaf jika salah. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Bagi guru yang ingin ikut kompetisi seperti itu, apakah
terhalang NUPTK yang belum keluar? Apakah Pak Arief mempunyai kekuatan info terkait lomba yang tidak mempermasalahkan NUPTK? 2. Selama pandemi, inovasi apa yang Bapak lakukan ketika mengajar terkait kita harus WFH dan siswa LFH? Ketiga, untuk mikroskop tadi, preparat yang digunakan tetap preparat pada umumnya ataukah bagian tumbuhan asli? Terima kasih Ibu Nora. Betul Ibu, saya lulusan UNES dan saya pernah mengabdi di SMA 14 Semarang. 1. Setahu saya, sekarang syaratnya tidak menggunakan NUPTK Ibu, hanya tangkapan layar dapodik yang menandakan bahwa guru tersebut jelas mengajar di sekolah tersebut. Selama WFH, sekolah kami belajar di rumah. Kegiatan belajar kami sampaikan lewat SMS HP. Kami bagi per wilayah atau daerah. Setiap jam pelajaran di hari tertentu, salah satu siswa yang mempunyai HP mencari tempat sinyal, kemudian disampaikan. Tugas berbentuk portofolio dan laporan. Ketika nanti sudah aktif KPM, siswa siap untuk berbagi hasilnya. Selain itu, saya juga membuat media Android Ibu yang bisa diakses secara offline. Ketiga, preparatnya sama saja seperti praktek biasa, namun masih terbatas pada struktur tumbuhan. Ini contoh saat anak-anak mencari sinyal untuk mengerjakan tugas. Pertanyaan ke-6. Dari Pak Musaid Makassar, bagaimana langkah membuat inovasi pembelajaran? 2. Yang mana lebih tinggi nilainya menggunakan bahan bekas daripada bahan modern dalam inovasi pembelajaran? Terima kasih Pak Musaid. Yang pertama, tahapan inovasi untuk menghasilkan produk baru berbeda-beda Pak, tergantung rujukan siapa yang kita pakai. Namun, garis besarnya, ide, pembuatan, validasi ahli, uji coba, dan produknya jadi. Instrumen penilaiannya banyak Pak, bahan yang dipakai hanya salah satu. Aspek mudah digunakan, mudah didapatkan, mudah ditiru, dan seberapa manfaat produk itu menjadi penilaian yang tinggi. Pertanyaan ke-7 dari Ibu Lia Francisca Bali. Bertanya, dalam pembuatan karya inovasi seperti yang Anda telah lakukan, biasanya kendalanya apa yang paling Anda rasakan dalam pelaksanaannya? Dan apakah sebuah karya inovasi haruskah berdasarkan pada satu tingkat kemampuan anak didik, atau karya inovasi yang dibuat harus bisa menaungi semua kemampuan peserta didik? Terima kasih Ibu Lia. Kendala yang muncul ya hasilnya tidak sesuai dengan harapan Ibu, atau tidak layak ketika kita validasikan ke ahli. Inovasi yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang muncul di latar belakang yang kita tulis. Dalam media yang saya buat tidak bisa menaungi semua kemampuan. Pertanyaan ke-8. Selamat siang, saya Kadek Sumertini dari SLBN 1 Buleleng, Bali. Sangat menarik sekali karya inovasi yang di-share. Pertanyaan saya, karya inovasi itu ditulis dalam bentuk laporan penelitian PTK atau ada format khusus laporan karya inovasi ya? Terima kasih Ibu Nikadek. Inovasi dapat ditulis dalam format karya ilmiah apapun. Kalau pengembangan berarti mengikuti penelitian R&D. Kalau penerapan atau penggunaan maka mengikuti penulisan penelitian PTK atau eksperimen. Bahkan apabila kita mencoba sesuatu yang baru, kemudian kita tulis saja secara deskripsi, itu termasuk dalam penulisan best practice. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sudah dan sering melakukan inovasi, namun tidak terdokumentasi atau tertulis dalam karya ilmiah. Pertanyaan ke-9. Selamat siang, perkenalkan saya Putrin dari Blitar. Mau tanya dan ingin mengerti tentang langkah awal dan cara membuat karya ilmiah sampai bisa sukses itu gimana Pak? Baik, terima kasih Ibu Putrin. Penulisan karya ilmiah seperti kita membuat skripsi saat kuliah Ibu. Ada latar belakang, tujuan, manfaat, metode, data hasil, serta kesimpulan. Nanti saya coba bagikan file penulisan karya ilmiah yang dipresentasikan Dewan Juri. Insya Allah saya cari terlebih dahulu.
pertanyaan ke-10. Mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir karena masih banyak pertanyaan yang lain. Saya Sri Budi Handayani dari Gresik mau bertanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih Bapak. Apakah Bapak guru biologi dan juga guru komputer? GR itu singkatannya apa Pak? Maaf. Terima kasih Ibu Sri. GR itu adalah gelar yang diberikan setelah mengikuti pendidikan profesi guru selama 1 tahun. GR itu sebutan guru di sertifikat pendidik. Apakah saya guru biologi dan juga komputer? Saya hanya guru biologi, namun saya sangat suka dunia komputer. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu share hasil sharing saya bersama teman guru-guru hebat dari komunitas PGRI yang menulis bersama Om J dan Mr. Bams. Terima kasih. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada hal yang pengen kita sharingkan, silahkan komentar di kolom komentar, dan kalau bisa saya jawab maka saya akan jawab. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PM agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.